belum? Ada yang sudah. Setelah istirahat, kita mulai dengan kegiatan pagi kita hari ini di lapangan. Sekarang waktunya kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, kesepakatan atau keyakinan kelas ini sama nggak kira-kira dengan peraturan atau tata tertib sekolah kita? Sama atau berbeda? Sama. Sama apa berbeda? Sama. Sama apa berbeda? Sama. Sama. Yang jawab berbeda atau tidak? Berbeda. Jadi tidak sama ya. Kalau tata tertib atau peraturan sekolah itu yang sudah ada mengenai bagaimana kita menjadi seorang murid di dalam SD kita ini. Tadi sudah ya, masing-masing anak tadi sudah pegang kertasnya dan sudah dituliskan hal-hal positif apa saja yang akan kamu lakukan selama 1 semester ke depan untuk menjaga kelas kita. Iya, boleh. Ya, sudah selesai? Dapat diangkat semua? Sudah? Masing-masing sudah selesai? Sudah. Ya, kalau sudah selesai, setelah ini kita tempel. Kalau sudah selesai kita tulis, sekarang kita tempel satu persatu di sini. Mulai dari siapa dulu? Bisa ya? Yuk. Iya, ya lanjutnya. Kita usulkan. Karena enggak apa? Ayo, sini. Kita tempel di sini semua. Ayo, barang, makan siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di ruang virtual ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan di akhir pekan kita hari ini. Sudah berlibur kemana saja, Bapak Ibu? Tidak berliburnya tadi pagi ada kegiatan jalan santai. Saya izin session dulu ya, foto dulu ya. On kamera saya capture. Bisa di on kameranya, Bu, Pak. Saya izin foto dulu. Smile. Terima kasih. Sebelum presentasi saya buka, izinkan saya berpantun dulu. Nggih, monggo. Pergi ke toko membeli parfum. Cakep. Dapat hadiah sepotong coklat. Cakep. Saya ucapkan Assalamualaikum.
Semoga presentasi ini bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin akses screen. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah. Oke. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata berupa modul 1.4 budaya positif. Berikut materi yang saya dapat dari pendidikan calon guru penggerak, masih calon guru penggerak ya Bapak Ibu. Di sini akan saya sampaikan budaya positif. Selamat datang Bu Arista. Dalam budaya positif ini, selamat bergabung Bapak Adin. Sebelum saya menyampaikan konsep budaya positif, terlebih dahulu saya sapa, selamat datang di ruang virtual ini Bapak Adin dan Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Wiwin dan beserta Ibu Komite sudah meluangkan waktunya, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru dan rekan CGP yang sudah hadir di ruang virtual ini. Berikut akan saya sampaikan tentang konsep budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan yang terakhir, segitiga restitusi. Miskonsepsi teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan pembuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, Bapak Ibu, selama ini miskonsepsi teori kontrol itu seolah-olah bahwa kita sebagai orang dewasa itu berhak atas apa yang terjadi pada seorang anak. Padahal anak juga memiliki kebebasannya masing-masing, anak juga memiliki haknya masing-masing. Dan seorang anak itu juga ingin dihargai, sepatutnya kita orang dewasa. Selamat bergabung Ibu Yuli, selamat datang di ruang virtual. Jadi Nah, berikut tentang stimulus respon lawan
teori kontrol dan pandangan tentang dunia. Selamat datang Bu Indah. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Stimulus tentang respon tentang dunia. Di sini saya tampilkan teori kontrol tentang dunia, dan yang pertama adalah stimulusnya atau dorongan. Realitas atau kebutuhan kita sama, sedangkan pada teori kontrol tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tetapi ke pandangan dunia setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori dunia kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi di sini bisa dicermati dengan jelas Bapak Ibu. Iya, bisa, Bu. Jadi di dalam stimulus ini perbedaannya begitu jelas terlihat, bahwa kalau dulu itu kita sebagai seorang guru itu satu tujuannya, seolah apa yang menjadi tujuan kita itu menjadi pemikiran kita itu sama, dan anak didik kita itu juga harus seperti itu, sama dengan kita. Tapi pandangan sekarang berbeda. Mereka memiliki karakteristiknya masing-masing, memiliki kebutuhannya masing-masing. Nah, di era pendidikan yang semakin maju, kita mengikuti perkembangan zaman di mana modernisasi pendidikan ini semakin gencar dengan mengikuti teknologi yang semakin berkembang. Jadi dalam pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, terkadang di sini kita itu merasa bahwa ini loh, pendidikan sesuai dengan modernisasi saat ini. Diambil dari kurikulum Merdeka dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila, diharapkan bagaimana kita seorang guru itu bisa menuntun nilai-nilai karakter anak kita itu menjadi nilai-nilai yang positif sesuai dengan elemen yang berada dalam profil pelajar Pancasila. Jadi kurikulum Merdeka saat ini adalah identik dengan pasti mengacu pada profil pelajar Pancasila, seringkali seperti itu. Jadi paradigma baru sekarang yang muncul adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Menurut Bapak Ibu, dari kata berdiferensiasi itu sendiri, adakah memiliki makna tertentu yang berarti sesuai dengan pemikiran Bapak Ibu guru masing-masing tentang apa sih berdiferensiasi itu? Monggo, ada yang mau menyampaikan pendapatnya tentang berdiferensiasi sebelum kita melanjutkan ke monggo Pak Safi'i. Siap, Bu Lita.
Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya. Jadi menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu adalah bagaimana cara kita untuk memenuhi kebutuhan murid kita. Dengan karakteristik yang berbeda-beda setiap murid kita bisa memfasilitasi kebutuhan murid-murid kita. Menurut saya seperti itu untuk pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Syafi'i, luar biasa sekali. Benar. Ada lagi yang mau menambahkan, Bapak Ibu? Monggo. Saya coba menambahkan ya. Iya. Monggo Bu Wiwin. Kalau menurut saya pembelajaran yang berdiferensiasi itu bagaimana cara kita memperlakukan murid dalam memberikan pembelajaran sesuai dengan minat, kebutuhan. Ya. Terima kasih Bu Wiwin. Tampaknya ada kendala jaringan. Ya, pembelajaran berdiferensi disesuaikan dengan minat kebutuhan murid. Nggih, Bu Yuli monggo. Kalau menurut saya sama dengan Pak Syafi'i, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang menitik beratkan kepada kebutuhan, minat, dan profil tiap-tiap siswa. Kita tidak bisa memaksakan bahwa kalau dianalogikan, kita tidak bisa memaksakan ikan itu untuk terbang dan burung untuk berenang. Sama seperti itu. Jadi setiap siswa, setiap murid itu pasti punya kebutuhan dan minatnya masing-masing, tidak bisa diseragamkan semuanya. Itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuli. Iya, benar sekali. Ada tambahan lagi Bu? Bapak? Ya, baik, saya lanjut. Benar sekali, pembelajaran berdiferensiasi itu kita itu memenuhi kebutuhan murid. Jadi kita itu melihat bagaimana karakter murid kita pada saat itu. Jadi setiap jenjang itu tidak akan sama. Dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 ataupun yang tingkatnya lebih tinggi dari SD misalnya SMP. Jadi semuanya itu memiliki jenjang yang berbeda dan anak itu memiliki potensinya masing-masing. Nah, tugas kita sebagai seorang guru yaitu menumbuh kembangkan, menggali potensi anak, memenuhinya. Jadi kita itu memberikan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan potensi anak-anak. Terima kasih. Bisa saya lanjutkan ke materi berikutnya, Bapak Ibu? Yeay, silakan. Ye, monggo Bu. Nah, di sini kita menginjak pada disiplin positif. Apa yang terbayang di benak Anda? Dari kata disiplin positif yang muncul di benaknya Bapak Ibu ini, apa yang tergambar kira-kira dengan kata disiplin positif ini? Berhubungan dengan apa kira-kira? Monggo, ada yang mau menambahkan? Oke, Pak Syafi'i, monggo. Oke. Dari kata disiplin positif, kalau menurut saya itu adalah nilai-nilai kebajikan. Dalam artian nilai-nilai yang merujuk kepada hal-hal yang positif yang ada di lembaga, terutama lembaga pendidikan yang ada di lembaga kita sendiri-sendiri.
Jadi di sini yang dinamakan disiplin positif adalah merujuk pada nilai-nilai kebajikan yang termuat di dalam sebuah perbuatan-perbuatan yang baik yang ada di lingkungan sekolah. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Syafi'i, benar sekali. Disiplin positif adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi kita berlanjut. Nah, ketika kita mendengar atau melihat kata disiplin positif, kebanyakan dari kita akan menghubungkan kata disiplin ini dengan tata tertib atau peraturan yang ada di sekolahan kita. Mungkin apa mboten, Bapak Ibu? Nggih. Nggih, benar. Jadi ketika kita mengatakan disiplin positif, pasti kita itu langsung mengacu pada peraturan seperti itu. Nah, dan kata disiplin itu sendiri juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kerap kali kalau pada masa pendidikan yang dulu mungkin akan sangat ramai dengan hukuman. Atau barangkali di antara kita juga dulu pernah merasakan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi Bapak Ibu guru, dari disiplin positif ini mungkin sudah hampir tidak ada di antara kita yang menerapkan tentang hukuman. Nggih. Iya. Hampir tidak ada sekarang, hampir tidak ada. Tidak ada. Nah, kalau kita Banyak yang berbicara, iya, masih sering hukuman tapi Iya. lebih ke yang positif mungkin seperti itu sekarang. iya benar sekali Bu ya. Jadi kalau dulu itu sering kali identik dengan hukuman, misalnya ada hafalan, muridnya tidak menghafal dan muridnya itu dipukul dengan kayu atau apa, dulu mungkin seperti itu, atau disuruh lari atau bagaimana. Tapi sekarang karena Bapak Ibu guru yang semakin maju mengikuti modernisasi pendidikan dan begitu banyak sering-sering melakukan literasi, sehingga banyak sekali ilmu yang kita dapat. Dari disiplin positif itu sendiri, ada yang mau ditambahkan? Saya lanjut ke berikutnya. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin adalah belajar bagaimana mengontrol atau mengendalikan diri. Sebagai pendidik, tujuannya kita adalah menciptakan murid yang memiliki kesadaran diri dalam berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi di sini Ibu ya, disiplin diambil dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin positif di sini berarti kita itu bagaimana kita itu menghandle diri kita, mengontrol diri kita sendiri. Jadi bukan orang lain. Yang kita terapkan misalnya pada diri kita sendiri. Bagaimana kita menjadi seorang guru yang teladan bagi murid itu kalau tidak tumbuh dalam diri kita sendiri itu tidak akan terjadi. Jadi mengontrol itu bagaimana? Jadi disiplin itu mengontrol, bersikap bagaimana
ada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali, dan di sini akan saya ambil nilai-nilai kebajikan dari 3 sumber. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Di sini sudah sangat tidak asing, sangat familiar dengan kita di era kurikulum merdeka ini. Di profil pelajar Pancasila ini ada beberapa elemen: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Dan nilai kebajikan yang kedua saya ambil dari IPO, Primary Years Program atau PYP. Di sini ada beberapa elemen nilai kebajikannya: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan berkomitmen. Yang ketiga saya ambil dari keterampilan hidup atau life skill: dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, dari nilai-nilai kebajikan ini kita mengharapkan bahwa murid kita ini memiliki semua elemen yang ada di dalamnya. Jadi seringkali kita menerapkan bahwa nilai-nilai kebajikan ini anak-anak itu bagaimana mencerminkan disiplin, bagaimana anak-anak mandiri di dalam kelas, bagaimana anak-anak bertanggung jawab dengan dirinya sendiri ketika di dalam proses pembelajaran. Bagaimana mengasah tentang elemen yang ada di dalam keterampilan hidup anak memperkuat karakter anak itu dapat dipercaya. Jadi harapan-harapan yang positif. Berikutnya, teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 saya tampilkan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, dari teori motivasi perilaku manusia ini, manakah yang sering Bapak Ibu pakai dari ketiga nomor ini? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Untuk diri kita sendiri dulu sebagai seorang guru. Kira-kira teori yang mana ini? Perilaku yang mana yang sering kita pakai? Oke, Bu Yuli, monggo. Kalau saya sendiri itu yang ketiga, karena yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu sekarang itu kayaknya enggak, karena mungkin di lembaga saya itu enggak ada seperti itu, jadi nyaman-nyaman saja. Kalau kita pribadi sebagai orang yang sudah memahami, sebagai orang yang sudah berkecimpung lama dalam dunia pendidikan, itu lebih condong ke nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tapi kalau untuk anak-anak, karena mereka itu kan identik dengan suatu melakukan apa itu untuk apa gitu, kalau anak-anak itu biasanya. Kalau kita sendiri sebagai orang yang sudah dewasa,
dalam poin nomor 1 dan 2 ini adalah dorongan dari luar atau ekstrinsik ya. Kalau yang nomor 3 lebih kepada kesadaran diri. Jadi nilai yang muncul yang kita sebagai seorang guru, maka kita akan tentunya memilih yang nomor 3 untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi untuk yang pertama dan yang kedua, menghindari ketidaknyamanan. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi Bapak Ibu, ada atau tidaknya sebuah penghargaan dan ada atau tidaknya sebuah hukuman bagi kita seorang guru, kita akan tetap melaksanakan yang poin ketiga, yaitu nilai-nilai yang berasal dari tumbuh dari hati kita sendiri. Dengan cara bagaimana? Mau tidak ada penghargaan atau tidak ada hukuman, kita akan tetap datang lebih awal sebagai seorang guru. Jadi tidak sampai melebihi jam masuknya anak-anak masuk sekolah. Jadi mulai meneladani anak-anak dimulai dari diri kita sendiri. Berikut ini saya tampilkan hukuman, ada penghargaan, konsekuensi, restitusi. Kalau hukuman tidak terencana, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah. Kalau hukuman ini lebih kadang fisik, bisa berakibat juga pengaruh pada psikis anak. Jadi kalau hukuman itu terjadinya itu dadakan, secara refleks dan spontan. Yang kedua, penghargaan. Penghargaan ini juga ada nilai plus minusnya. Penghargaan ini terkadang juga bisa terencana, bisa juga secara refleks. Jadi kadang kita itu sebagai seorang guru, penghargaan itu macam-macam, bisa berupa pujian, bisa atau mungkin pada saat kita di dalam kelas ada snack atau apa yang bisa kita jadikan motivasi untuk anak-anak. Siapa yang mau bertanya? Nanti kalau bisa jawab, ini Ibu kasih permen atau misalnya seperti itu. Biasanya ini akan terjadi sering di kelas kecil. Kalau kelas besar lebih kepada penghargaan yang aduh bagus sekali, seperti pujian, kata-kata yang memuji seorang murid. Tapi di dalam proses penghargaan itu anak-anak akan tumbuh atau muncul rasa cemburu atau rasa tidak suka, merusak hubungan. Jadi di dalam hubungan murid tadi bisa terjadi kerenggangan. Jadi ada nilai-nilai cemburu yang tercipta di dalam penghargaan. Kalau di hukuman tadi muncul sikap yang anak itu merasa rendah diri, merasa malu. Kalau kita sebagai guru itu memberikan hukuman yang tepat di depan teman-teman yang lainnya, itu anak-anak akan merasa rendah diri, merasa tidak dihargai, itu akan merusak mental anak. Yang ketiga, konsekuensi. Nah, konsekuensi ini terencana, disepakati bersama. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Guru tetap memantau murid. Jadi masih ada rasa tidak nyaman karena diperhatikan. Tetapi di dalam konsekuensi ini anak-anak diarahkan untuk bersikap bertanggung jawab. Jadi nilai plusnya di sini Bapak Ibu guru ini mengarahkan anak kepada nilai bertanggung jawab. Yang terakhir, sebuah restitusi. Proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaborasi,
mengajarkan murid dalam mencari solusi. Jadi di dalam restitusi ini seorang guru itu menanyakan dengan baik-baik, menanyakan dengan lembut, observatif. Jadi sebelum memberikan hukuman atau apapun itu, sebelum mengambil tindakan, jadi guru lebih bersikap observatif dulu. Mengarahkan anak untuk memberikan solusi, mengarahkan anak untuk anak sendiri yang mencari solusi. Kita sebagai guru itu hanya mengarahkan atau menuntun anak-anak bagaimana bersikap bertanggung jawab dengan itu tadi, anak-anak menyelesaikan solusinya sendiri, mencari solusi yang tepat untuk dirinya sendiri yang sekiranya anak tersebut mampu. Di sini saya memiliki 2 pertanyaan. Yang pertama, berdiri di depan tiang bendera dengan sikap hormat karena lupa membawa topi. Yang kedua, membersihkan taman kelas ketika lupa tidak mengumpulkan tugas. Jadi dari hukuman, penghargaan, dan konsekuensi tersebut, 2 pertanyaan ini mana yang masuk ke dalam 3 motivasi tersebut? Masuk hukumankah, masuk penghargaankah, atau konsekuensi? Nggih, Bani, monggo. Kalau menurut saya kedua-duanya itu termasuk masuk ke dalam hukuman. Masuk ke dalam hukuman. Alasannya, Bu? Kenapa? Untuk yang pertama. Ini kan karena dia tidak membawa topi, jadi diberi hukuman untuk berdiri di depan tiang bendera dengan sikap hormat. Iya, Ini yang kan kedua, termasuk Bu. hukuman. Iya. Yang kedua, Yang Bu. kedua juga sama, karena dia tidak mengumpulkan tugas, jadi disuruh membersihkan taman. Itu kan juga termasuk hukuman. Iya. Terima kasih atas jawabannya, Ibu Eni. Ya, sama-sama. Ada lagi tambahan dari Bapak Ibu yang lain? Bagaimana menurut Bapak Ibu yang pertama ini dan yang kedua, sudah tepatkah? Kalau kita lihat berdasarkan, jadi kalau hukuman itu lebih ke apa? Menghardik, menunjuk-nunjuk. Dari pertanyaan 2 ini, yang pertama, berdiri di depan tiang bendera dengan sikap hormat karena lupa membawa topi saat upacara. Nah, dari kebanyakan kita ini akan mengira bahwa itu adalah sebuah hukuman. Mengapa? Karena menyuruh anak-anak berdiri di depan tiang bendera dengan sikap hormat. Yang kedua, membersihkan taman kelas ketika lupa tidak mengumpulkan tugas. Ini termasuk hukuman karena anak-anak disuruh bersih-bersih karena tidak mengumpulkan tugas. Jadi kalau yang berdiri di depan tiang ini termasuk konsekuensi, karena pada saat upacara, kecuali pada saat
hari-hari biasa atau tidak upacara. Jadi konsekuensi masuk ke dalam konsekuensi. Kita lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas saja? Kalau peraturan itu sudah ada sebelum kita masuk ke SD, peraturan itu sudah ada, sudah dipajang. Peraturan itu sesuai dengan tata tertib, misalnya dari seragam, mengenakan sepatu, berseragam di hari-hari sesuai dengan jadwalnya. Tapi kalau keyakinan adalah sesuatu yang disepakati. Di dalam keyakinan kelas ini tentunya semua Bapak Ibu guru juga sudah menerapkan. Namun ada beberapa di sini yang perlu kita perhatikan dalam penggunaan kalimatnya. Di dalam kita membuat keyakinan kelas, semuanya anak itu berpartisipasi. Semuanya itu menuliskan gagasan masing-masing dan itu kita tampung semua. Tapi dari semua anak didik kita atau peserta didik kita yang ada di dalam kelas itu tadi, bukan berarti semua gagasan anak itu ditampung lalu kita tempel, kita buat jadi poster itu semuanya. Nah, kalau misalnya murid kita 11, jadi ke 11 anak itu tadi membuat keyakinan kelasnya masing-masing, bukan berarti nanti kita tempel keyakinan kelas kita ada 11. Atau mungkin yang muridnya 20, keyakinan kelas kita buat 20. Jadi setiap anak itu memiliki nilai dan pandangan positifnya masing-masing, karena keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan positif, sesuai kondisi kelas, semua warga kelas dilibatkan. Jadi semua anak memang dilibatkan. Terus yang poin ketiga di sini dibuat pernyataan positif, tapi terkadang kita itu ada juga yang menuliskan jangan buang sampah sembarangan, jangan makan di dalam kelas, atau menggunakan kata-kata yang negatif lainnya, jangan, dilarang misalnya seperti itu. Jadi kalau di dalam keyakinan kelas dibuat dalam pernyataan positif, diharapkan itu kata-kata yang ada larangan yang negatif seperti itu, jangan atau dilarang, tidak boleh, itu sebaiknya tidak disematkan. Jadi kita sebaiknya mengarahkan anak kepada pernyataan yang lebih positif, misalnya jangan telat atau jangan terlambat. Kita bisa mengubahnya dengan datanglah tepat waktu. Jangan makan atau minum di dalam kelas. Kita bisa mengubahnya dengan kalimat yang lebih positif. Boleh makan minum di dalam kelas, tetapi tetap rapi, misalnya seperti itu. Jadi diharapkan di dalam keyakinan kelas tersebut, kalimat-kalimat yang masih negatif, yang belum positif, kita bisa meluruskan anak untuk membuat pernyataan-pernyataan yang lebih positif. Jadi dari semua gagasan anak itu tadi, biasanya kita kan menyiapkan kertas kecil ya Bapak Ibu ya, yang warna-warni itu ya Bapak Ibu ya. Iya. Jadi kadang kita membagikan kertas itu yang warna-warni itu, Kertas positif. Iya, kertas positif. Itu kita bagikan kepada anak-anak, dan di situ anak-anak boleh menuangkan apapun yang mereka dalam pikiran mereka, itu pasti dituangkan di situ, lalu kita itu menempelkannya di depan biar teman-teman yang lain bisa membacanya juga, atau kita bacakan satu persatu. Nah, dari semua gagasan yang ditulis oleh anak-anak
anak, tentunya kita itu juga mengerucutkan atau kita merapikan mana yang lebih kita sepakati bersama. Jadi dipilah-pilah, kita petakan mana yang sama. Jadi tidak harus misalnya 12 anak dalam satu kelas atau 20 anak dalam satu kelas itu kita sematkan semua, tidak harus seperti itu. Di sini saya dan peserta didik saya membuat beberapa kesepakatan, tidak saya sematkan semua, tapi di sini dari semua gagasan anak-anak kita sepakati hanya 6 yang kita pakai, yang kita terapkan di dalam kelas. Setelah itu kita buat menjadi poster dan ditempel di dalam kelas. Saya kira kalau keyakinan kelas ini Bapak Ibu guru semua sudah pasti sudah mempraktekannya, melaksanakannya, sudah diterapkan beberapa periode sebelumnya ya. Tetapi untuk berikutnya diharapkan ada pernyataan yang masih negatif, kita ubah menjadi pernyataan yang lebih positif. Harapan berikutnya demikian. Jadi pernyataan-pernyataan anak yang masih ada kata-kata negatif, kalimat jangan atau dilarang, itu kita luruskan menjadi pernyataan yang lebih positif. Bapak Ibu, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, tentunya makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, berbagi, dipedulikan, kerjasama, menjadi bagian kelompok. Yang ketiga penguasaan, harga diri, dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Nah, Bapak Ibu, di dalam 5 kebutuhan dasar manusia ini seringkali kita itu menemui peserta didik kita itu dengan berbagai sikap istimewa mereka ya. Di sini saya tidak mengatakan oh anak ini nakal atau bukan, tidak. Mereka itu istimewa. Mereka itu istimewa dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Karena apa? Di balik keistimewaan anak didik kita itu ada 5 kebutuhan dasar manusia mereka yang belum terpenuhi, sehingga menjadikan mereka anak ini kok istimewa ya. Jadi inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi 5 kebutuhan dasar anak. Yang pertama, yang paling utama ini ada di poin nomor 2, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini yang lebih pada anak. Jadi kenapa ya kok anak didik kita itu istimewa sekali yang ini? Nah, dari karakter anak kita yang seperti itu, tentunya kita bertanya-tanya, kita mengobservasi, kita menggali apa yang ada di dalam diri anak tersebut. Jadi akhirnya nanti pasti akan ketemu, oh anak saya yang ini tuh dia kalau di rumah seperti ini, oh dia kalau di sekolahan itu sama teman-temannya seperti. Jadi ada 5 kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi. Salah satunya mungkin atau dua-duanya mungkin di antara 5 ini. Jadi kalau di antara 5 ini tidak terpenuhi, pasti kita akan menemui bahwa anak didik kita itu menyimpang dari hal-hal yang positif. Dengan kata itu tadi, istimewa, pasti melakukan atau berperilaku istimewa. Tetapi jika 5 kebutuhan dasar anak ini di sekolah ataupun di rumah terpenuhi, tentunya di sekolah pun anak didik kita ini pasti memiliki nilai-nilai yang positif. Tugas kita disitulah, bagaimana kita menggali anak didik kita dari
keistimewaan perilakunya itu berarti ada 5 kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kalau bertahan hidup tentu tidak, karena mereka pasti sudah makan, pakaian juga sudah terpenuhi dari keluarganya. Kalau kasih sayang dan rasa diterima ini seringkali, atau penguasaan atau kebebasan. Kadang ada beberapa anak ada yang menyendiri atau tidak suka bergaul dengan teman-teman yang lain. Jadi ada 5 kebutuhan dasar ini yang belum terpenuhi. Jadi tugas kita adalah menggali apa yang ada pada anak didik kita dari 5 kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Dari beberapa 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, akhirnya akan muncul beberapa anak-anak yang memiliki perilaku yang di luar positif atau memiliki perilaku yang negatif. Nah, di sini peran kita sebagai seorang guru, kita di sini memiliki 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, keempat memantau, dan yang terakhir manajer. Nah, dari perilaku anak yang di luar nilai-nilai positif itu tadi, seringkali akan terjadi beberapa masalah yang akan muncul di dalam kelas. Misalnya anak-anak lari-lari atau bagaimana, ini akan menimbulkan bapak ibu guru ini merasa gemes atau bagaimana, dan akhirnya sifat kita, posisi kontrol kita ini akan muncul. Jadi sebagai seorang guru, secara refleks ini posisi kontrol ini akan muncul. Yang pertama penghukum. Penghukum itu lebih ke menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Jadi lebih kepada guru yang marah-marah. Marah-marahnya yang berlebihan, yang sampai menghakimi anaknya. Anaknya tidak ditanya dulu atau langsung dihardik. Misalnya datang terlambat, kamu itu ya sudah datang terlambat, tidak mengerjakan tugas. Misalnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita itu langsung menghukum. Sebagai seorang guru itu kita pasti akan selalu menghukum. Jadi kata-kata penghukum ini adalah kasar ya, dan itu bisa melukai mental anak. Anak tidak memunculkan kesadaran diri mereka, bisa terjadi malah sebaliknya, malah akan muncul nilai tidak suka kepada bapak ibu gurunya, memunculkan rasa dendam, hilang rasa empatinya. Jadi banyak sekali kekurangan di posisi kontrol yang penghukum ini. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Berceramah, menunjukkan kekecewaannya yang mendalam. Kadang mungkin pada saat beberapa masalah di dalam kelas, seorang guru merasa kecewa. Kamu itu ya bikin ibu kecewa, misalnya dengan kata-kata seperti itu. Kamu itu melukai perasaan ibu, misalnya dengan, jadi menunjukkan kalau kita itu benar-benar kecewa. Jadi anak-anak akan terjadi keheningan di situ dan juga akan menimbulkan rasa tidak nyaman juga. Kalau posisi kontrol sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya, misalnya tolong ya
yang rapi, tolong ya besok hadir semua agar ibu nanti tidak dimarahi kepala sekolah, misalnya seperti itu. Jadi di dalam posisi kontrol teman ini reaksinya pada murid itu bisa dua, bisa negatif, bisa positif. Nah, kalau pada posisi kontrol teman ini negatifnya itu anak-anak akan mengulangi lagi kesalahannya. Yang pertama mengulangi lagi kesalahannya, yang kedua hilang rasa hormatnya kepada bapak ibu gurunya gitu. Karena mereka itu memudahkan, misalnya bapak ibu guru lo sabar, bapak ibu guru lo enak seperti teman, akhirnya seperti itu. Jadi hilang rasa hormatnya atau hilang rasa menghargai bapak ibu gurunya. Jadi mereka itu merasa santai, aman-aman saja. Jadi kalau positifnya pada murid itu reaksinya itu bisa, "Bu, iya Bu, maaf, lain kali tidak akan saya ulangi," seperti itu. Kalau pemantau menghitung dan mengukur, jadi sebagai seorang guru kita itu sudah memberikan tugas yang terstruktur kepada murid kita. Yang terakhir, manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau manajer itu kita lebih ke identifikasi atau observasi kepada peserta didik kita. Bapak Ibu guru, di sini saya menampilkan, nah, bisa dilihat dengan jelas. Di sini semuanya memiliki plus minusnya. Dari 5 posisi kontrol ini memiliki plus minusnya. Kalau penghubung itu tadi dengan menghardik, kalau kamu tidak melakukan saya akan bla bla bla. Jadi anak langsung dihukum, tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan. Oke, dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira menurut Bapak Ibu guru yang lainnya mana yang lebih lebih proporsional untuk kita gunakan? Nggih, monggo Bu Diana. Nggih, monggo Pak Safi. Nggih, baik. Yes. Bu Lita, terima kasih waktu yang sudah diberikan. Jadi dari 5 posisi kontrol tersebut, kita sebagai seorang pendidik, kita seharusnya kita ada di posisi manajer. Karena di situ kita sebagai seorang manajer, kita tidak menghakimi murid, kita juga tidak membuat merasa bersalah. Tetapi dari 5 posisi kontrol guru itu tidak menutup kemungkinan kita juga bisa menjadi seorang pemantau atau bisa seorang teman, tergantung situasi dan kondisi. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa memposisikan kita di posisi manajer. Seperti itu kita. Luar biasa, terima kasih Pak Safi. Ada lagi tambahan dari Bapak Ibu guru yang lain? Nggih, Bu Diana, monggo. Terima kasih. Ya, sependapat dengan Bapak Syafi'i, yaitu kita sebagai pendidik, posisi kontrol yang paling ideal adalah sebagai manajer, karena kita tidak langsung menghardik atau menunjuk-nunjuk siswa. Kita itu lebih dulu mengajukan pertanyaan dan kita itu menggali akar penyebab dari masalah atau kebutuhan yang dihadapi oleh
Jadi luar biasa. Terima kasih, luar biasa sekali Bu Diana. Ada lagi tambahan dari Bapak Ibu yang lain, monggo. Baik, kita lanjutkan. Benar sekali, yang posisi ideal adalah manajer ya Bapak Ibu ya. Tentunya tidak menghilangkan keempat posisi lainnya. Kadang keempat posisi lainnya itu kita perlukan di waktu-waktu tertentu. Jadi dalam kondisi tertentu keempat posisi kontrol ini akan muncul, tetapi sebelum itu kita sebagai seorang guru mendahulukan manajer. Jadi mulai dari mengobservasi anak-anak, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menuntun anak agar anak lebih sadar diri atau menggali nilai-nilai positif yang ada di dalam diri anak tersebut. Posisi kontrol yang ideal untuk diterapkan memang manajer Bapak Ibu ya. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Iya, benar sekali Bapak Ibu ya. Secara tidak langsung mungkin kita sudah menerapkan nilai posisi kontrol yang manajer. Posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Jadi pada nilai-nilai manajerial, posisi kontrol sebagai manajer ideal yang mampu memancing anak agar lebih mandiri. Di sini saya memiliki dua pertanyaan, dua kalimat. Yang pertama, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, tapi besok jangan diulangi lagi ya. Kira-kira apa ya Bapak Ibu ya? Teman, Sebagai Iya, teman. teman. Iya. Kalau yang kedua, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Sebagai manajer. Sebagai manajer. Oke. Kita sudah sampai. Oke, Bapak Safi, ada yang mau disampaikan? Bulita, boleh saya bertanya Bulita? Oke, monggo Bapak. Terima kasih. Dari 5 fungsi kontrol tadi, kita diharapkan sebagai pendidik memposisikan kita sebagai seorang manajer. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita menjaga konsistensi kita di posisi seorang manajer dengan berbagai macam karakteristik anak dan dengan berbagai macam sifat dan sikap anak. Mungkin misalnya salah satu anak ini melakukan kesalahan yang berulang-ulang, kita sudah memposisikan kita sebagai seorang manajer, tetapi anak ini terus melakukan hal-hal yang berulang-ulang. Nah, kita sebagai seorang pendidik kadangkala tidak menutup kemungkinan kita mempunyai rasa jengkel. Nah, sedangkan kita diharuskan atau diharuskan untuk menjadi seorang pendidik yang punya fungsi kontrol di manajer. Bagaimana cara menjaga konsistensi kita
kita agar kita tetap bisa melakukan fungsi kontrol kita sebagai seorang manajer. Terima kasih Bu Dita. Terima kasih. Luar biasa sekali Pak Safi pertanyaannya. Bagaimana cara menjaga kita agar tetap konsisten ya dalam menerapkan posisi kontrol kita sebagai manajer. Baik, akan saya jawab. Bagaimana caranya? Yang pertama, harus tegas namun penuh dengan kasih sayang itu secara bersamaan. Kita tetap konsisten. 1 kali tidak bisa, 2 kali tidak bisa, tapi dengan tetap tegas dengan penuh kasih sayang itu secara bersamaan. Terus yang kedua, kita lihat dulu bobot kesalahan pada anak didik kita. Apakah sudah menjurus pada nilai-nilai negatif yang fatal? Kalau tidak terlalu fatal, kita lakukan observasi dulu, kemudian secara pribadi dengan anak, kemudian kalau masih tetap, ini baru nanti kita sampaikan kepada forum guru. Jadi kita sampaikan kepada rekan sejawat, tentunya kita juga akan melaporkan kepada pimpinan. Dan yang kedua, bila fatalnya terlalu anak-anak ini, maka kita bisa melanjutkan kepada cara yang misalnya memanggil orang tua. Jadi orang tua kita datangkan, di situ kita gali lagi, kita kolaborasi, tentunya di situ kolaborasi dengan wali murid juga. Apabila sudah merujuk kepada tindak kriminal atau hal-hal yang sudah tidak bisa ditoleransi lagi, maka kita akan bekerja sama dengan pihak desa dan juga Babinsa tentunya, dan juga Polsek atau mungkin juga dengan Puskesmas. Jadi kolaborasi itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita melakukan konsisten, tetap konsisten, tegas, penuh dengan kasih sayang. Itu yang pertama akan tetap diterapkan, tegas namun penuh dengan kasih sayang secara terus menerus. Apabila di dalam proses tersebut masih belum jerah juga anak, maka kita akan berkolaborasi dengan wali murid. Jadi kita forumkan dulu di ruang rapat kepada pimpinan dan rekan yang lainnya. Kalau memang sudah fatal, baru kita memperluas ke pihak desa, Babinsa dan atau Polsek sekitar. Terima kasih. Itu bisa dipahami Bapak Safi. Bu, baik, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih. Berlanjut ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di dalam segitiga restitusi ini ada 3 langkah restitusi. Yang pertama adalah mengidentifikasi, yaitu menstabilkan identitas. Jadi kalau ada anak yang berbuat salah, kita stabilkan dulu. Misalnya dengan kata-kata yang tidak langsung, oh kamu ini salah atau begitu, enggak. Tentunya kita stabilkan dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini seperti menggali kepada kenapa kamu kok melakukannya ini, kamu pasti punya alasannya, seperti itu. Ketiga, menanyakan keyakinan, kembali lagi kepada keyakinan. Kamu tahu tidak kenapa
kamu dipanggil ibu atau seperti itu. Sikap kamu yang salah itu yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita sudah sesuai belum? Kalau tidak sesuai dengan keyakinan yang mana seperti itu. Jadi kita menggali nilai-nilai yang ada pada diri murid kita dulu. Sini saya tampilkan 3 langkah restitusi. Langkah pertama di situ ada 4 poin. Dari menstabilkan identitas, kita itu berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi meyakinkan anak-anak bahwa mereka itu tidak langsung dicap sebagai anak yang nakal. Kita kuatkan dulu. Jadi kita netralkan dulu anak itu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita tidak bisa menyelesaikan ini, tidak apa-apa. Jadi anak itu disterilkan, ibaratnya seperti itu. Jadi identitas mereka itu distabilkan, dinetralkan. Jadi meskipun anak tersebut salah, kita tidak semata-mata langsung oh kamu salah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Baru setelah itu kita mengarahkan pada anak tersebut, misalnya dengan pertanyaan, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini, ya kan? Lumrah, wajar kok marah itu, misalnya seperti itu. Wajar kok nangis itu, misalnya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi yang ketiga ini lebih mengarahkan atau menuntun anak agar anak itu menggali apa yang ada di dalamnya diri anak sendiri, kesadaran diri anak itu sendiri agar muncul. Oh iya ya, saya tadi begini tidak sesuai. Jadi dikembalikan lagi kepada keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi. Misalnya berkelahi atau marah-marah dengan teman, dikembalikan lagi, oh tidak sesuai dengan keyakinan yang ini saya. Jadi di situ kita menuntun anak agar anak itu sadar dengan kesadarannya sendiri. Bapak Ibu, tentunya langkah-langkah segitiga restitusi ini tanpa kita sadari, kita itu sudah menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari dalam membimbing atau menuntun putra-putri kita yang ada di sekolah. Nah, refleksi kita hari ini, semoga dengan pemahaman baru tentang budaya positif sebagai seorang pendidik, kita mampu mencetak generasi penerus bangsa yang berkarakter kuat dengan nilai-nilai positif. Oke, bisa screen dulu ya. Terima kasih. Tetap menjadi seorang guru yang terus bergerak dan menggerakkan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang bersedia hadir di ruang virtual ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa meninggalkan ruang virtual.